Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan membawakan hikayat Putri Kemuning, yang dimana kami terdiri atas 3 pembicara. Saya Bayu Haji Bramantio sebagai pembicara 1, dan di samping saya Intan Pracahani sebagai pembicara 2. Saya Beni Apriansa Putra Pertama sebagai pembicara 3. Pada dahulu kala hiduplah seorang raja yang bijaksana, di mana masa kepemimpinannya sangat baik. Namun, terlalu sibuk dalam masa kepemimpinannya itu membuat dia lupa untuk mendidik anak-anaknya. Dia memiliki seorang istri, namun istrinya meninggal pada saat dia melahirkan putri bungsunya yang bernama Putri Kuning. Lalu, Putri Kuning ini diasuh oleh inang pengasuh, yang dimana dia memiliki inang pengasuh yang baik dan selalu menjaganya dalam semua kondisi. Lalu dia ini selalu baik kepada inang pengasuhnya. Akan tetapi berbeda dengan kakak-kakaknya, dia selalu manja dan memiliki sifat nakal, dan mereka selalu pergi ke danau saja untuk bermain. Lalu ke-10 putri ini memiliki nama warna-warni, yang dimana putri sulung bernama Putri Jambon, dan adik-adiknya yaitu Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning sebagai anak bungsu dari raja. Baju yang mereka kenakan juga sesuai dengan warnanya, yang dimana Putri Merah Merona memiliki baju merah merona, dan Putri Kelabu memiliki baju kelabu, dan seterusnya. Si bungsu Putri Kuning memiliki sifat yang baik dan tidak nakal dan tidak manja kepada ayahnya. Berbeda dengan kakak-kakaknya, memiliki sifat yang nakal dan manja. Pada suatu hari, sang raja ingin pergi ke suatu tempat yang jauh untuk melakukan suatu tugasnya. Lalu sang raja menanyakan hadiah kepada anak-anaknya. Anak-anakku, aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Lalu dijawab oleh Putri Jambon, aku ingin perhiasan ayah. Dan Putri Jingga juga mengatakan, aku ingin kain sutra ayah yang berkilau-kilau. Akan tetapi berbeda dengan Putri Kuning, dia hanya hendak ayahnya pulang ke rumah dengan selamat saja. Baik, cerita selanjutnya akan dibawa oleh pembaca 2. Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu, kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Setelah sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh para pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan sang pelayan agar Tak lama kemudian, raja pun pergi. Setelah sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak sang pengasuh dan menyuruh para pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan sang putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semua inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakaknya Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakaknya.
kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Biasanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja, kata Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana ke-9, putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di atas istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat bahagia. Selanjutnya akan disampaikan pada pembaca 3. Melanjutkan cerita dari pembaca 2. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sering mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau ini pun cantik. Lihat serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lembah lembut. Yang penting ayah sudah kembali. Akan buat teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sudah membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka beribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya. Dengan perasaan iri, ayah memberikan padaku, bukan padamu, sahut Putri Kuning. Mendengar jawaban Putri Kuning, Putri Hijau mendatangi saudara-saudaranya dan menghasut Putri Kuning. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat merampas kalung itu dan memukul kepala Putri Kuning, yang menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai langsung mengasung Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia sudah tidak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Ayah ini yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku ku kirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirim putri-putrinya untuk bersekolah. Di negeri yang jauh, raja sendiri sering termenung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau sebagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengaku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun Putri Kemuning masih memberikan kebaikan. Jika kita menjadi seorang ayah atau orang tua, maka kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Karena di mana sang ayah di hikayat Putri Kuning tadi, dia adalah seorang raja yang memiliki sifat yang bijaksana. Akan tetapi terlalu sibuk dalam masa kepemimpinannya membuat dia lupa untuk mendidik anak-anaknya. Maka dari itu, jika kita menjadi seorang orang tua atau menjadi seorang ayah dan ibu, oleh karena itu sebaiknya kita harus meluangkan diri kita untuk mendidik anak-anak kita, walau hanya sebentar saja. Karena dengan hal itu membuat anak kita merasa lebih baik dan mereka merasa ada rasa kasih sayang dari orang tuanya, dan mereka tahu bagaimana jika mereka nanti menjadi orang tua. Lalu
Lalu di dalam cerita tadi kita tahu bahwa sang raja memiliki anak-anak, yang dimana anak-anaknya ini terdiri dari 10 anak. Tetapi dari ke-9 anaknya ini memiliki sifat iri hati dan dengki, dan mereka ini selalu melakukan pertengkaran di setiap hari. Dan sedangkan Putri Kemuning, dia adalah seorang yang baik hati dan penuh dengan kasih sayang, berbeda dengan kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya ini tadi memiliki sifat iri hati dan dengki, sehingga membuat Putri Kemuning menjadi terbedakan atau menjadi beda dari yang lain. Sehingga kita jika memiliki seorang adik atau seorang saudara, kita harus memiliki sifat yang memiliki rasa sayang dan tidak boleh iri hati dan dengki, karena iri hati dan dengki itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dapat disimpulkan bahwa kita harus menjadi orang tua dan saudara yang baik, dan didiklah anak kita jika kita menjadi orang tua, dan jauhilah sifat iri hati dan dengki, karena hal ini dapat membuat diri kalian atau keluarga kalian menjadi hancur dan membuat diri kalian menjadi lebih buruk. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari hikayat kami yang kami sampaikan. Itu hikayat Putri Kemuning. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.